Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Diva Anggraini. Video micro teaching ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen kelas. Di sini saya membawakan mata pelajaran Dirasat Islamiyah dengan materi fikih albiah, yaitu fikih lingkungan. Untuk kelas 1 SMA Keagamaan dan Riset di Pesantren Idrisiyah, dengan karakteristik peserta didik adalah santriwati yang tidak memegang HP dan mengenakan seragam sekolah HP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sababul khair. Sababul nur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalkan cuma pagi aja ya. Kalau sama pagi well. Paham? Paham. Coba pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah. Hari apa ini sekarang? Hari Senin. Hari Senin di tanggal 22. Kita ketemu lagi di mata pelajaran fikih albiah. Sekarang kita mau bahas tentang lingkungan. Sebelum itu, Ana mau ngabsen dulu ya. Siapa yang mau nonton hari ini? Marisha. Kenapa Marisha? Sakit apa? Sakit hati. Sakit demam. Ya kita doain semoga Marisha cepat sembuh, bisa belajar lagi. Oke. Biar belajarnya tambah berkah, nanti ilmunya kita mulai dengan berdoa bersama. Ada yang bimbing atau doa bersama? Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qawlan khashi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambil nungguin yang Pak, Ana mau nanya, minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Air mutlak. Siapa yang masih ingat apa itu air mutlak? Apa Tasya? Air yang suci dan mensucikan. Tepos buat Tasya. Apa air mutlak itu? Air yang suci dan mensucikan. Nah di sini Ana punya contohnya. Ada 2 botol air, yang satu warnanya bening. Yang satu putih. Kira-kira yang mana yang bisa dipakai buat wudhu? Ini mutlak itu berarti yang suci dan mensucikan. Dia bisa dipakai buat wudhu. Kalau ini kenapa nggak bisa dipakai? Dia suci tapi tidak mensucikan. Dia bersih, cuma dia nggak bisa dipakai buat berwudhu. Nah, di sini kita mau akan belajar tentang fikih albiah. Fikih albiah itu apa sih? Fikih tentang membahas tentang lingkungan. Nah, lanjut di sini realita ekosistem kita. Kenapa sih air mutlak di sekitar kita makin tercemar? Karena apa? Karena limbah sampah. Terus apa dampaknya kalau ada penumpukan sampah plastik di botol? Banjir, sarang penyakit. Terus coba kita bedah fenomena ini dari sudut pandang yang besar. Tujuannya apa? Biar kita bisa ngelestariin lingkungan, merawat bumi, bukan cuma bersih hatinya dalam ibadah, tapi kita juga bisa merawat lingkungan sekitar kita biar nyaman hidupnya. Nah ini biar kita paham ya. Belajar ini biar kita tambah empati ke lingkungan. Di sini yang asramanya tumpuk sampahnya siapa? Dibuangnya berapa hari? Sekali. Nah lihat di sini. Ini sampah yang ada di sini sampah semua. Akibat sampah yang menumpuk tersebut, PLH Wali Kota Tasikmalaya, Jakarta, mendapatkan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian mana yang mengungkapkan. Nah di sini yang mau kita bahas kan tadi fikih di Amer tentang lingkungan. Anda ngambil kutipan dari Quran surat Al-A'raf ayat 56. Coba baca Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Esensinya, nah ini catat bareng-bareng. Nah di sini kata Allah itu melarang buat kita membuat kerusakan di muka bumi.
sebagai bentuk eksploitasi yang merusak keseimbangan alam. Manusia itu diutus sebagai khalifah fil ard, penjaga bumi, bukan sebagai perusak. Kan kata Allah mintain manusia buat jadi khalifah. Khalifah itu apa sih? Yang mimpin, yang dijaga bumi. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada di bumi, tapi jangan sampai merusak keseimbangannya. Gitu. Boleh kita mau pakai pohon-pohonan buat diambil dipetikin buahnya, atau pengen diambil batang pohonnya, kayunya, tapi jangan sampai kita menggundulin merusak. Gitu. Nah, di sini ada dua yang bakal kita bahas. Ada tinggi air atau karakter zuhud. Ada di sini ya. Ketika ada saat lagi wudhu, terus Rasulullah negur. Kenapa? Kok bisa Rasulullah? Kenapa bisa Rasulullah negur saat? Nah, lihat di sini. La tusrif ilma'i in ta'ala nahrin jari. Jangan berlebih-lebihan dalam wudhu meskipun kamu berada di sungai yang sangat mengalir derasnya. Jadi kalau kita habis di belakang rumah kita ada air, sungai yang mengalir deras, tapi jangan sampai kita menggunakan airnya itu berlebihan. Kenapa bisa berlebihan? Itu nggak boleh, karena sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik, ya nggak? Itu soalnya kita bakal bisa merusak ekosistem alam. Kemudian ada di sini nimbang mudarat sampah plastik. Kita sehari-hari pasti ketemu nggak sama plastik? Terus jajan, ya kan? Sampah lagi plastik. Nah, lihat di sini. Sampah plastik cantik itu semua jenis limbah atau sampah yang berbahan dasar plastik. Nah, ini sifatnya itu apa? Anorganik atau sangat sulit buat terurai alam, bahkan butuh ratusan tahun biar dia hancur. Kata di sini ada kaidah fikihnya, nggak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau sampah bisa nggak membuat bahaya diri manusia? Kenapa? Kok bisa membuat bahaya? Iya. Kalau apa? Penyakitnya? Buang sembarangan. Sampahnya numpuk kayak tadi video ya. Itu yang membahayakan diri sendiri sama orang lain. Nah, sedangkan dalam fikih kita harus punya prinsip maqasid syariah, tujuan agama. Apa? Ada 5: menjaga agama, jiwa, kesehatan, akal pikiran, keturunan, semua kehormatan, sama yang terakhir menjaga harta benda. Sekarang kita waktunya riset aksi kasih sayang di sekitar pondok kita. Anda mau membagi 2 kelompok. Yang satu ngebahas tentang krisis air, kelompok kedua ngebahas tentang krisis sampah. Ada berapa orang nih? 9. Berarti yang ini dibagi pecah 2. Ada satu yang kesini, 2 kesini berarti. Yuk. Nah, di sini ada dijadiin kertas 2 warna, ini 1 ada. Isinya apa sih ini? Analisis masalahnya apa, hukumnya apa, sama solusi yang bakal kalian cantumin dan bakal kalian lakuin di pondok pesantren. Oh iya, nanya apa? Bu, sampah plastik nanti dibakar ada gak sih dari cepat bersihnya? Bagus banget. Caranya plastik itu bisa cepat hilang kalau dibakar, tapi dia bisa nimbulin doang ya? Bisa. Karena apa? Hasilnya ada polusi yang keluar dari bakaran itu. Nah, polusi itu yang membuat kita semakin bahaya. Yang seharusnya kita sehat, akhirnya karena ada polusi sampah plastik itu yang membuat diri kita malah makin berat gini, sakit. Masalah teman-teman, tahu nggak apa sih hukumnya kalau kita membuang limbah di lingkungan? Nah, berarti banyak pandangan kan? Coba nanti kalian cari tahu, sama nanti kita bahas di minggu depan. Biar kita lebih matang lagi membahas ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang
airnya secukupnya. Bisa mungkin menggunakan air secukupnya. Sejarah itu lucu ya. Kalau bersama sekelingking ya. Secukup buat Jadi kita kalau gunain air tuh lebih baiknya apa solusinya? Semangatnya. Jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Dari nomor 2. Hai guys, hari ini aku presentasikan tentang krisisnya sampah. Nah, di sini krisis sampah itu ada 3 masalah. Yang pertama ada penumpukan sampah tapi plastik di selokan. Nih ada penumpukan sampah plastik di selokan. Terus yang kedua buang sampah sembarangan. Yang ketiga kurangnya kesadaran dan kebersihan. Lalu yang kedua ada solusi. Solusinya yang pertama itu memilah sampah. Yang kedua buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga tumbuhnya kesadaran akan kebersihan. Nah setelah itu ada hukum-hukumnya. Apa itu hukumnya? Yaitu mengikuti prinsip makosid syariah. Udah ada cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari kelompok 2 tentang krisis sampah. Jadi kalau misalnya ada sampah plastik, lebih baiknya apa? Solusinya? Memilahnya. Dipilih, buang sampah, dibuang pada tempatnya. Ada lagi dong, biar kita nggak banyak sampah. Akhirnya apa? makanya tambahin sendiri. Nggak ada bawa yang sendiri. Jadi kalau misalkan mau jajan es, oh ini aja bu, pakai tabur aja gitu. Kalau misalkan pengen jajan, ini udah dikasih. Biasa. Yang nggak usah di plastiknya, oh nggak usah bu, nggak usah pakai plastik, aku bawa tempat makan gitu. Jadi mengurangi sampah plastik. Mau dibawa apa enggak? Bisa Oke, nah di sini jadi karena tadi teman-teman udah tahu riset apa masalahnya, terus hukumnya apa dan ngasih solusinya. Satu langkah apa yang mau teman-teman lakuin setelah kita belajar ini? Berapa tidak Apa? tidak membawa sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan, terus Tidak sembarangan. tidak boros menggunakan air, Memilah sampah. memilah sampah, nggak boros jajan, Membawa wadah sendiri. pada sendiri.